Ikut sekarang. Nah, ke teorema selanjutnya. Jika G suatu grup dengan operasi bundaran, nah itu ya, H subhimpunan dari G dan H tidak kosong. Nah, H dikatakan subgrup dari G bila dan hanya bila untuk setiap A, B elemen H, A bundaran B inverse elemen H. Ya, A bundaran B inverse elemen H. Nah, sekarang, oh, dengan teorema yang kedua lebih singkat lagi. Kalau mau membuktikan H itu subgrup, gitu ya. Kalau membuktikan H itu subgrup, maka gitu ya, buktikan aja untuk setiap A, B elemen H, sedemikian sehingga A bundaran B inverse itu elemen H. Gitu. A bundaran B inverse elemen H. Berarti kalau begitu bolak-balik juga. Yang pertama dari kiri ke kanan, kalau H subgrup, buktikan yang ini kan? Buktikan ini berlaku. Kalau yang kedua, berarti kan punya ini, A bundaran B inverse elemen H, buktikan H subgrup. Ya, kita misalnya dari kiri dulu ke kanan. H subgrup, berarti kalau H subgrup, ada 4 sifat yang berlaku. Karena H grup. Kalau H subgrup, eh, kalau H subgrup, maka H grup kan ya? Nah, kalau H grup punya sifat yang keempat tadi, Tel. Nah, sekarang misalkan, misalkan A elemen H. Karena H subgrup, maka terdapat A inverse elemen H. Karena karena subgrup adalah grup W inverse. Ah, H, maaf. Jangan A inverse. Gini aja. Ah, A, A sama B. Kan dua ya. Oke. A, B elemen H. A, B elemen H itu berarti kan A punya inverse, B punya inverse. Nah, maka terdapat B inverse itu pasti elemen H. Kenapa elemen H, Bu? Karena punya inverse. A pasti punya inverse, B punya inverse. Katakanlah yang Ibu soroti B inverse-nya aja. B inverse elemen H. Maka kalau begitu, A bundaran B inverse elemen apa? Elemen H. Kenapa elemen H? Kenapa elemen H? Karena A elemen H, B inverse elemen H. Betul. A elemen H, B inverse juga elemen H. Kalau dioperasikan karena dia punya sifat tertutup, berarti pasti elemen H. Gitu ya. Karena H-nya itu adalah subgrup, maka dia pasti punya elemen H. Terbukti dari kiri ke kanan. Sekarang dari mana? Dari kanan ke kiri. Nah, sekarang kita punya A bundaran B inverse elemen H. Gitu ya. Kita mau buktikan bahwa H itu adalah subgrup. Gitu ya. Kalau kita mau buktikan H subgrup, berarti kita harus buktikan 4. Yang tadi, kan yang di teorema 1 mah tadi tinggal buktiin identitas aja ya tadi. Mudah. Nah, sekarang mah ini A, kita punyanya A bundaran B inverse. Apakah, gitu ya, apakah kemudian H itu subgrup kalau A dioperasikan dengan B inverse elemen H? Berarti apa yang harus dibuktikan? Yang pertama, yang pasti terbukti itu apa? Sifat, Tertutup. sifat, Identitas. sifat Asosiatif. asosiatif, gitu ya. Asosiatif, gitu ya. Karena berarti yang pertama asosiatif terbukti ya. Asosiatif terbukti. Kenapa asosiatif terbukti? Karena apa? Karena H Asub. subhimpunan dari apa tadi?
Dari G. Dari G. Bagus. Karena H subhimpunan dari G. Oke. Sekarang selanjutnya kita mau buktikan lagi. Ya. Mau buktikan dulu eh sebelum kita mau buktikan lagi apa setelah ini? Kok sebentar, sebentar. Kita mau buktikan lagi bahwa dia punya identitas ya. Sebentar. Oke, lihat. Nah, Ibu tambahin aja ya, takut kurang. Oke. Nah, asosiatif sudah terbukti. Yang kedua, sekarang. Yang kedua sekarang ya, adalah misalkan ya. Misalkan. Misalkan. eh, Misalkan A elemen H. Ah, A elemen H. Maka kalau A elemen H, maka boleh dong Ibu bilang A bundaran A inverse. Nah, A bundaran A inverse itu elemen apa? A bundaran A inverse itu elemen apa? Elemen H. Dari mana elemen H? Dari mana elemen H? Dari mana elemen H? Dari Identitas. dari dari I, bukan dari identitas kan kita mau justru mau buktikan ada identitas enggak? Dari sini kan kalau kita punya elemen di H, dia akan dioperasikan dengan inverse-nya kan ya, di elemen H juga. Nah, kalau A elemen H, kalau Ibu A bundaran A inverse elemen H, kenapa? Ya dari sini. Karena A bundaran B inverse elemen H, kan A elemen H, B elemen H. A itu dioperasikan dengan inverse yang ada di H juga. Jadi kan semua yang ada di H inverse bebas ya. Inverse mau inverse dari B, mau inverse dari C, termasuk inverse dari A sendiri. Jadi ya, berarti A bundaran A inverse itu elemen H. Dari sini. Ya. Oke. A bundaran A inverse sama dengan apa? Sama dengan apa? Identitas. Identitas. Identitasnya ditulisnya tadi apa? A apa? E. E. U. U ya. Oke. Boleh E. A bundaran A inverse sama dengan E identitas. E itu yang dimaksud identitasnya. A bundaran A inverse adalah identitas. Berarti E itu elemen H, betul? Nah, kalau E elemen H berarti di H punya identitas. Nah, sudah terbukti asosiatif udah, identitas udah, apalagi yang belum adalah punya inverse. Karena tadi di nomor 2 itu kita punya identitas, ya, ah, E elemen H, identitas, identitas di mana? Di H. Elemen identitas di H. Nah, sekarang, kalau ibu punya apa namanya E, eh, kalau ibu punya A atau jangan A lagi lah, C misalnya. Nah, misalnya C elemen H, ya. Kalau ibu punya C elemen H, gitu ya. C elemen H, maka ya, maka maka kalau ibu operasikan suatu elemen H, maka
Katakanlah ibu operasikan dengan C inverse, kan tadi dikatakan yang ini ya. Kita punya ini nih. Kita punya ini. Maka kita akan selalu mengoperasikan suatu unsur di H dengan inverse. Inverse-nya yang mana aja boleh. Misalnya kita ambil sebarang C elemen H. Berarti A bundaran C inverse itu elemen apa? Nah, Elemen? Elemen? H. Elemen H. Dari mana elemen H? Bundaran C inverse elemen H. Dari mana? Karena E elemen H, C juga elemen H, jadi C inverse juga elemen H. Dari mana? Ingat? Yang ini? Dari A. A bundaran B inverse itu elemen H. Kita tuh punyanya cuma itu. Gitu ya. Maka karena ini yang udah dibuktikan, dia punya identitas. Nah, maka itu elemen di H dioperasikan dengan inverse suatu unsur yang dikatakan suatu unsur di H dioperasikan dengan inverse dari unsur di H. Katakanlah C inverse. Maka kita tidak tidak melihat dia tertutupnya karena kita belum tahu dia tertutup atau enggak. Kita cuma punya A bundaran B inverse elemen H. Maka bundaran C inverse itu pasti elemen H. Karena dari sini. Ya. Nah, maka bundaran C inverse itu sama dengan apa sih? Karena identitas, maka bundaran C inverse itu sama dengan apa? C inverse, Ibu. C inverse. Nah, berarti C inverse elemen H dong? Iya. Oke, berarti C inverse elemen H. Sehingga, gitu ya. Sehingga untuk setiap C elemen H terdapat C inverse juga elemen H. Artinya punya identitas. Punya inverse, maaf. Untuk setiap elemen di H itu punya inverse. Di H juga. Karena boleh jadi kan Ibu tadi bilang, kalau inverse-nya enggak di H, katakanlah di G-nya batal kan jadi subgrup. Nah, ini mah C inverse-nya di H. Berarti su mendekati subgrup nih. Oke. Ya. Oke, sekarang yang keempat. Sifat apa yang belum terpenuhi? Tertutup. Tertutup. Oke. Misalkan, misalkan A, B, elemen H. Ya. A, B, elemen H. Sekarang, karena, gitu ya. Karena, eh, karena dari sini kita sudah tahu bahwa pasti mereka punya inverse. A punya inverse, B punya inverse, betul? Betul? Tuh. Betul. Oke, sekarang maka maka terdapat kita bisa langsung bilang B inverse elemen H, gitu ya. Karena dari mana? Ya dari sini. Karena kita sudah buktikan inverse-nya ada di H. Berarti semua elemen di H itu punya inverse, yaitu B inverse, A inverse, C inverse, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau Ibu operasikan A dengan dengan inverse dari B inverse, inverse dari B inverse, A bundaran, kan B inverse ada di H juga kan? B inverse, kemudian Ibu inverse-kan lagi, gitu ya kan? Karena syaratnya kan kita hanya punya ini kan, operasinya itu A bundaran B inverse elemen H, gitu ya? Seperti itu.
Kalau kalau kita operasikan A bundaran B inverse sama dengan apa atau A bundaran B itu sama dengan apa, kita belum tahu dia tertutup atau enggak. Kita mau buktikan dia ketertutupan kan. Sekarang kalau Ibu bilang A bundaran B inverse karena A elemen H, B inverse maaf, B inverse-nya sendiri bukan sebelum B inverse. B inverse-nya sendiri elemen H, maka inverse dari B inverse, kalau Ibu inverse kan, A bundaran B inverse, itu elemen apa? Itu elemen apa? Elemen apa? Elemen H, Ibu. Dari mana? Dari mana? Balik lagi pertanyaannya. Dari mana? Dari setiap elemen H memiliki inverse. Bukan. A bundaran B inverse, A dioperasikan dengan B inverse, elemen H. Dari mana? Dari kita mengoperasikan suatu elemen di H dengan inverse dari elemen di H. Kan B inverse adalah elemen H juga. Ini elemen H, B inverse. Ini elemen HA. A dioperasikan dengan inverse dengan elemen di H. Karena B inverse itu elemen H, maka diinversekan lagi sama Ibu. Berarti elemen H dari mana? Dari diketahui. Sini ya. A bundaran B inverse elemen H. Kita mengoperasikan A dengan inverse dari B inverse adalah elemen H. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa? Sampai sini? Masih bingung? Sampai sini bisa? Kalian boleh nanya ya. Kadang-kadang kan nggak ngerti nih, belum masuk, tanya aja. Terus tanya gitu. Sampai, oh iya. Hmm, ini sama dengan apa? A bundaran B inverse, itu elemen H. A bundaran, kalau B inverse, jadinya apa? B. B dari mana? B inverse, sama dengan B. Dari mana taunya? Ayo, pertemuan kemarin dari B inverse, sama dengan B dari mana? Dari 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 teorema sifat sederhana grup kemarin ya. B inverse, itu sama dengan B. Udah dibuktikan kan? Jadi ya. Maka A bundaran B itu elemen H. Kalau begitu, kalau A bundaran B elemen H artinya apa? Artinya apa? Dua elemen di H dioperasikan hasilnya di H. Sifat apa itu? Tertutup. Tertutup. Oke, tertutup. Oke, sudah ada semuanya? Ada yang masih kurang? Sudah semua. Sudah semua. Kemana tadi? Yang ini ya. Oke, sudah semua. Artinya apa? Di teorema 2 ini terbukti ya, teorema 2 ini. Jadi ya, bahwa gitu ya. Maka kesimpulannya adalah gitu ya. Kalau H itu subgrup dari G, H dengan operasi tertentu ya, subgrup dari G, hanya jika untuk setiap A, B elemen H, maka sedemikian sehingga gitu ya, A bundaran B inverse elemen H. Bolak-balik sudah dibuktikan kiri kanan. Kiri ke kanan, kanan ke kiri. Sudah terbukti. Nah, artinya, tambah gampang aja nih buktikan subgrup itu. Dengan teorema 1 dan teorema 2.
Ya, oke. Ada pertanyaan sampai situ? Ada pertanyaan? Nah, sekarang tadi yang contoh yang tadi yang subgrup itu kan log n itu ya. Tadi kan kalian punya H sama dengan log n. Dengan n-nya elemen bilangan rasional positif. Apakah H subgrup dari G? G-nya itu bilangan real, maaf, langsung aja. Bilangan, G aja lah. G dengan G-nya bilangan real ya. G bilangan real. Oke. Kalau tadi kan pakai sifat teorema kedua ya. Sekarang coba pakai teorema yang ketiga. Gimana cara buktinya? Berarti misal, misalkan X elemen H. Berarti kan X-nya sama dengan log N. Nah, log N. Ya. Log N. Nah, kalau Y, misalnya elemen H, katakanlah kalau min Y, jadinya apa? Log, log, katakanlah Y-nya, Y-nya sama dengan, Y-nya sama dengan log M. Log M. Maka min Y jadinya apa? Min Y artinya apa? Min log M. Min log M atau min log M. Min log M. Nah, kita operasikan. Berarti karena operasinya penjumlahan ya, X ditambah min Y, nah, sama dengan berarti log M dikurangi log N, maaf, log N, log N dikurangi log M. Nah, log M dikurangi log N jadinya apa? Log N per M, Bu. Sama dengan log N ditambah log 1/M kan? Betul? Tuh. Betul. Oke. Sama dengan log N ditambah log 1/M jadinya apa? Log N per M. N per M. N per M elemen bilangan rasional positif? N per M bilangan rasional positif? N per M elemen bilangan rasional positif? Iya enggak? Iya. Aduh, Ibu nanya sendiri, jawab sendiri. N per M adalah elemen bilangan rasional positif. Jadi log N per M. Ya. Berarti X ditambah min Y, kan sesuai dengan teorema yang kedua, X dioperasikan dengan inverse dari Y. Adalah elemen apa? Ini elemen apa? Elemen H bukan? Elemen H. Berarti log X ditambah min Y, elemen H bukan? Elemen Iya. elemen H. Oke, ini adalah elemen H. Terbukti. H adalah subgrup dari G. Cukup. Sekarang, kayak teorema 1, teorema 2, sekarang teorema 3. Jika G suatu grup terhingga, ini mah terhingga, dengan operasi bundaran, H subhimpunan dari G, dan H-nya bukan himpunan kosong,
H dikatakan subgrup dari G bila dan hanya bila untuk setiap A, B elemen H, sedemikian sehingga A bundaran B elemen H. A bundaran B elemen H itu sifat apa? Sifat Tertutup. tertutup. Nah, tapi ini hanya berlaku yang buat grup yang berhingga, yang terhingga. Hanya grup yang terhingga. Nanti ini nggak akan Ibu buktikan ya. Nanti Ibu akan masukkan di soal untuk kalian cari buktinya. Ya, soal tugas. Jika G suatu grup terhingga dengan operasi bundaran H sub himpunan dari G dan H tidak kosong. Maka buktikan saja ketertutupannya. Maka dia akan jadi subgrup. Oke, contoh. Ibu langsung ke contohnya aja. Kalau bilangan bulat modulo 6, unsurnya apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa unsurnya? 6. 6. Berarti hingga apa? Berhingga atau terhingga atau tak hingga? Terhingga. Apa? Z. Nah, Z adalah isinya 0, 1, 2, Z6 ya. 3, 4, 5. Dengan operasi apa? Dengan operasi penjumlahan. Ya, Z6. Berhingga. Sekarang Ibu tanya. Apakah misalnya kita punya H. H-nya itu isinya adalah 0, 1, 2. Sub himpunan dari H itu kan sub himpunan dari Z6 ya. H-nya adalah sub himpunan dari Z6. Kan Z6 dengan operasi penjumlahan, Z6 dengan operasi penjumlahan adalah grup ya. Sudah dibahas kan sebelumnya. Z6 dengan operasi penjumlahan adalah grup. Ah, oke. Adalah grup. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah H subgrup dari Z6? Apakah H subgrup dari Z6? Kalau pakai teorema 3. Pakai teorema 3 itu berarti buktikan saja ketertutupannya. Apakah H subhimpunan dari Z6? Subhimpunan maaf. Subgrup dari Z6. Subgrup bukan? Subgrup bukan? Subgrup bukan? Subgrup. Subgrup. Kenapa subgrup? Sekarang Ibu punya, bikin aja tabelnya. Nah, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Sok jumlahin. 0 tambah 0. 0. 0 tambah 1. 0 tambah 1. 0, 1, 2. Nah, ini 1, 2. 1 tambah 1. 2. 1 tambah 2. 3. 3. Ini di Z6 ya. Ini masih di Z6. 2 tambah 1. 3. 3. 2 tambah 2. 4. 4. Sok sekarang. Apakah tertutup atau enggak? Tertutup enggak?
Tertutup nggak? Tertutup nggak di H? Tertutup tidak? Tutup. Hah? Tertutup? Sok, Ibu tanya. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 4 ada di H tidak? Tidak. Tidak. Jadi tertutup tidak? Tidak. Tidak. Tuh kasih contoh aja counter example. 2 tambah 2 sama dengan 4 bukan elemen H. Jadi tidak tertutup. Kalau tidak tertutup berarti ya H bukan subgrup dari Z6. Itu jawabannya. Bisa? Paham? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ibu mah senang kalau dijawab mah. Itu ya, kalau belajar tuh jangan diem aja. Kalau diem aja pasti ngantuk deh. Ngantuk nggak? Ngantuk ya. Apalagi kalau nggak ngerti, tambah nggak ngantuk. Nah, sekarang ibu tanya. Kalau ibu punya lagi H, katakanlah H-nya isinya 0 dan 3. Nah, subgroup bukan? Subgroup bukan? Subgroup bukan? Bukan. Bukan. Nah, berarti counter example. So, counter example-nya berapa? 3 tambah 3. 3 tambah 3 berapa? 6. Kata siapa 6? Kan di Z6. 6. 0. Ada di H nggak? Ada. Ada. Sok berapa lagi? Nah, kalau kamu bingung, bikin tabel aja. Penjumlahan di Z6 ya, penjumlahannya. 0, 3, 0, 3. Ah, 0 tambah 0? 6. 0 tambah 3? 3. 3. 3 tambah 0? 3. 3. 3 tambah 3? 6. 0. 6 lagi. Oh, Ada di H nggak? ada. Ada, Ada. Bu. Tertutup nggak? Tertutup. Tertutup. Jadi ngeceknya kalau ada subhimpunan dari suatu grup yang hingga, yang terhingga, kamu cukup buktikan ketertutupannya saja. Kalau tertutup berarti H itu adalah subgrup. Oke, nanti kalian cari lagi. Kira-kira subgrup di Z6 apa lagi ya? Nah, cek lagi sekarang. Misalnya ibu punya H-nya 0, 2, 4. Subgrup bukan? Yo, subgrup bukan? 0 tambah 0? 0. 0 tambah 2? 2. Ada di situ juga. 0 tambah 4? 4. Berarti cek yang lain. 2 tambah 2? 4. 4. Masih ada di situ. 2 tambah 4? 6. Nah, 0. Ada di situ. 4 tambah 4? 8. Boleh. Kalau 4 tambah 4, 8. Kan di Z 2. 2. Berarti subgrup bukan? Subgrup. Subgrup. Oke, bisa? Insya Allah. Nah, jadi kalau yang grupnya hingga, buktikan apa kata Ibu? Ketertutupannya. Tertutupannya saja.